Bapak Ibu member IM Trade atau Premium Access. Hari ini saya Coach Yana yang akan membawakan morning briefing tanggal 28 April. Langsung aja kita akan awali pembahasan dari big market kita buat IHSG sendiri. Jadi sih kalau Bapak Ibu perhatikan di hotlist tadi pagi, memang untuk bursa global sendiri, jadi Dow Jones dan S&P itu mengalami penguatan. Yang mana sebenarnya penguatan ini sih sentimennya masih serupa, senada dalam hal pelonggaran lockdown seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan di sini antara global, jadi antara bursa global, kondisi global maksud saya, kondisi global dengan kondisi domestik ini ada perbedaan. Jadi dikala mereka melakukan pelonggaran lockdown, di satu sisi malah di dalam negeri, jadi maksudnya di Indonesia, itu malah semakin kencang melakukan, bukan lockdown sih, melakukan pembatasan. Kenapa? Karena kita berada pada fase yang berbeda. Mereka sudah mengalami fase puncaknya terlebih dahulu, kalau boleh dibilang, mereka mengalami pahitnya terlebih dahulu, baru sekarang sudah mulai ada pelonggaran, sedangkan kita secara ekonomi sendiri, kita itu baru dalam proses memasuki masa pahitnya, dalam artian ya pembatasan sosialnya itu semakin besar, jadi maksudnya semakin banyak wilayah yang juga direstrik, dan juga perekonomian mulai melambatnya itu puncak-puncaknya ya kita mulai memasuki masa itu sekarang gitu. Jadi kalau dibilang apakah nanti bursa global menguat, kita sudah pasti akan menguat, sebenarnya nggak selalu seperti itu juga gitu. At some points kita juga harus lihat gimana kondisi realnya yang ada di Indonesia sekarang ini gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga IHSG sebenarnya volatilitasnya juga masih sangat tinggi. Dalam artian bisa aja di sesi 1 bursa itu hijau semua gitu, saham-saham menguat gitu. Dan ya pasti dengan kondisi seperti ini optimisme investor meningkat gitu. Tapi kondisi peningkatan atau penguatan itu nggak berlangsung lama, yang akhirnya harga-harga saham kempes lagi kayak gitu. Jadi memang yang kita bilang volatilitasnya masih tinggi itu kondisinya seperti itu gitu loh. Jadi ya buat Bapak Ibu yang mungkin masih pemula atau belum terbiasa dengan ritme market yang seperti ini gitu, saya sarankan jangan terlalu agresif terlebih dahulu kalau seandainya memang nantinya kita akan kasih beberapa referensi buat trading gitu. Soalnya kalau yang saya lihat sih ya, teman-teman yang masih pemula sih semangatnya kita akui semangat banget gitu. Misal kita bilang ada 7 peluang gitu, 7-7-nya diambil gitu. Yang repotnya adalah ketika kita eksekusi untuk misal aksi sell gitu, yang ada malah kelabakan dan akhirnya belum siap gitu dengan gimana action yang harus diambil. Jadi itu yang sangat-sangat kita tekankan. Kalau memang Bapak Ibu ini merasa masih baru, jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Modalnya kecil aja kalau buat trading gitu. Jadi kan toh namanya belajar gitu. Jadi jangan fokusnya pingin cuan. Iya nantinya ujung-ujungnya pasti kita menginginkan kinerja porto bertumbuh seperti itu. Tapi upayakan mindsetnya, saya ingin belajar dulu, saya ingin tahu dulu gimana untuk memahami ritme market seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga di hotlist tadi, untuk investasi kita batasi penggunaan modalnya itu maksimum 20%. Jadi boleh 15, jadi range-nya 15 sampai 20%. Coach saya baru mau masuk 5%, ya it's okay gitu loh. Jadi sebenarnya trading ataupun investing itu sama dengan berbisnis, bukan hal yang jauh berbeda. Jadi bayangkan aja Anda itu kalau berbisnis itu kan uang Anda. Jadi kan Anda pingin
gimana uang Anda itu bisa berbuah secara maksimal. Kalaupun harus menghadapi yang namanya risiko kerugian, Anda ingin membatasi kerugian itu sedini mungkin gitu loh, seminimal mungkin, dan memaksimalkan pertumbuhan porto dengan optimal gitu. Jadi kalau misal kita bilang oke, untuk investasi boleh beli maksimal 15-20% gitu. Namanya investasi. Investasi itu nggak hanya cuman seminggu 2 minggu loh. Investasi itu adalah dana dingin yang memang Anda siapkan untuk diinvestasikan dengan mindset long term. Yang artinya Anda akan fokus, uang yang saya masukkan buat investasi di perusahaan harus memang benar-benar perusahaannya itu fundamentalnya oke, fundamentalnya settle. Kalau boleh dibilang, bahkan investasi ini bisa saya wariskan ke anak cucu. Itu adalah prinsip paling sederhana ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi. Sehingga mindsetnya jangan kalau hari ini beli, kemudian minggu depannya harga terkoreksi 3-5%. Itu sudah bingung, udah bilang nyangkut, udah harus cut loss dan lain sebagainya. Jangan punya mindset seperti itu. Karena apa? Karena Anda fokusnya ke long term. Yang artinya kalau memang kinerja perusahaan itu masih stabil, kemudian fundamentalnya masih oke, dan koreksi atau penurunannya diakibatkan faktor eksternal, dalam artian kalau boleh saya bilang dalam hal ini adalah krisis akibat COVID, ya udah keep calm gitu loh. Jangan panik, jangan langsung berasumsi saya nyangkut harus cut loss, saya nyangkut harus siap-siap kehilangan uang. Jangan, karena fokus Anda adalah long term seperti itu. Jadi kalau ditanya cut loss-nya kapan? Cut loss-nya adalah ketika memang kondisi perusahaan itu berubah secara fundamentalnya. Integritas manajemen berubah, mungkin ada fraud atau kecurangan di dalam manajemennya sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan turun. Itu baru Anda putuskan, Anda pertimbangkan untuk mulai kurangi porsi di dalam perusahaan yang di dalam perusahaan yang Anda investasikan, seperti itu. Tapi kalau memang harga terkoreksi secara wajar, secara normal karena kepanikan atau irasionalitas dari para investor, ya udah gitu loh. Anda jangan ikut-ikutan menjadi panik gitu. Jangan ikut-ikutan panic selling. Nanti kalau harganya naik, ikut-ikutan panic buying. Nanti kalau dibawa turun lagi, ikut-ikutan panic selling. Kalau Anda seperti itu, Anda dibiasakan punya mindset seperti itu, percaya deh, Anda sendiri yang akan bingung harus gimana, dan kinerja portofolio Anda akan sangat-sangat susah untuk bertumbuh seperti itu. Sebaliknya, kalau memang Anda dari awal beli saham, misal saya putuskan, saya mau trading saham BBCA, trading loh ya, trading saham BBCA, ya saya harus lihat entry point-nya di mana. Kalau memang ada entry point, saya masuk. Kalau memang seandainya harga naik, ya udah saya harus jelas kisaran profit taking-nya di mana. Dan kalaupun harga gagal untuk naik dan malah melemah, ya kita juga harus tahu, kita harus cut loss di mana. Jangan sampai dibiasakan, halah nggak apa-apa saham BBCA kok bisa kok buat invest. Iya kebetulan saham yang Anda pegang adalah saham BBCA gitu loh. Kalau nantinya Anda dibiasakan punya mindset seperti itu, saham apapun Anda juga akan punya mindset, halah nggak apa-apa, nanti toh juga naik gitu loh. Yang ada, kalau misal saham BBCA, mungkin Anda akan merasa aman, Tapi kalau sebaliknya, saham yang mungkin secara fundamental dan teknikal juga kurang oke, yang ada kalau Anda dibiasakan punya mindset seperti itu, porto Anda bakal bleeding. Dan ya bukan nggak mungkin gitu loh, Anda harus menanggung kerugian di atas 10%, mungkin bisa sampai 20, 30, dan bahkan saya lihat di Tanya Saham juga ada yang sampai 70-80%. Sebenarnya kejadian seperti itu nggak akan terjadi kalau Anda patuh terhadap level stop loss. Kalau waktunya cut loss, misal Anda tetapkan cut loss 7%, ya udah keluar 7%, Anda amanin. Kalau toh nantinya ada peluang, Anda bisa buyback dengan
posisi yang lebih oke, dengan psikologi yang lebih oke. Karena kalau Anda sudah nahan-nahan nih saham, udah nahan-nahan, udah sampai rugi 20-30%, yang ada psikologi Anda terganggu gitu loh. Dan kalau saya dibilang ya udah tinggal cut loss aja, saya juga nggak akan bisa bilang semudah itu, karena itu uang dan modal Bapak Ibu gitu loh. Dan itu akan sangat-sangat bergantung kepada kesiapan mental seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau Anda memang ingin punya psikologi trading dan investing yang baik gitu. Jadi memang harus dibedakan mindsetnya. Gitu. Well, kembali lagi ke proyeksi untuk IHSG ya hari ini ya. Jadi untuk IHSG sendiri, walaupun global menguat, kami melihat bahwa IHSG tidak akan serta-merta mengikuti pergerakan global dan masih akan cenderung untuk ranging terlebih dahulu. Untuk area rangingnya yaitu berkisar pada 4.400 sampai dengan 4.600. Jadi kalau saya gambarkan di sini, rangingnya akan berada di area 4.400 sampai dengan 4.600. Jadi rangingnya di sini. IHSG akan cenderung ranging di sini dan level penentunya sebenarnya kalau 4.400 ini dijebol oleh IHSG, sebenarnya arah tren juga sangat-sangat menunjukkan bearish continuation seperti itu. Karena apa? Sebenarnya nih ya buat Bapak Ibu kalau mungkin yang udah terbiasa melihat swing-swingnya, jadi maksudnya level high dan low-nya, ini bisa kita perhatikan kalau sebenarnya high yang terjadi di IHSG itu selalu lebih rendah. Di sini ada swing high kecil, kemudian ini juga ada swing high kecil lagi, ini juga ada swing high. Semakin lama swing high-nya itu semakin rendah. Jadi itu menunjukkan kalau sebenarnya IHSG memang cenderung bergerak sideways, tapi sideways-nya itu cenderung turun atau cenderung melemah. Karena swing high yang terbentuk juga kecenderungannya semakin turun gitu loh. Jadi membentuk lower high seperti itu. Dan ya kalau misal ini dijebol, jadi kalau misal level 4.400 ini dijebol sih memang confirm bearish continuation. Dan area support yang paling dekat untuk diuji oleh IHSG ya kembali lagi ke area 3.900 sampai dengan 4.000 gitu. Dan kita akan lihat reaksinya gimana kalau seandainya IHSG memang mendekati area 3.900 sampai dengan 4.000. Apakah terjadi rebound ataukah memang terjadi breakdown? Kalau terjadi breakdown ya berarti target terjauhnya kita bisa lihat di monthly chart. Kita bisa lihat di monthly chart, maka IHSG akan menguji atau menjumpai area 3.600. Di sini ada level support kuat dengan dynamic support di MA 200 dan juga kalau kita tarik di sini akan menjumpai classical support di tahun 2011-2012 di sini gitu. Tapi so far sih kita akan lihat dulu ya pergerakannya. Cuman proyeksi kita sih masih cenderung melemah seperti itu. Terus buat saham-saham swing yang ada di Porto IM Trade, ini saya catat ada 4, ada Unilever, Emyor, ISAT, dan XL. So far, we are still hold untuk keempat saham ini, Unilever, Emyor, ISAT, XL. Coach, buat yang belum punya gimana? Apakah direkomendasikan atau direferensikan untuk masuk? Sebenarnya sih memang beberapa saham itu masuk kembali ke range buy kita gitu. Tapi personally sih kita nggak mereferensikan untuk Bapak Ibu masuk lagi seperti itu. Jadi ya kalau udah punya jangan masuk, jangan juga tambah porsi. Kalau kemarin beli 3% ya udah stay di 3% aja kalau saran saya. Kalau seandainya belum punya kita wait and see dulu aja gitu. Jangan masuk seperti itu. Kenapa kok jangan masuk? Karena memang ya sekali lagi kondisi marketnya kan juga masih belum terlalu oke gitu. Kalaupun Bapak Ibu mau entry, ya Bapak Ibu itu harus siap
harus siap dengan stop loss-nya, harus patuh dengan stop loss-nya gitu. Kalaupun nanti melemah, kalaupun nanti seandainya level stop loss ini tersentuh, ya udah, yang penting kita lindungi modal terlebih dahulu gitu. Jangan merasa kalau udah cut loss itu udah kayak nggak ada kesempatan, udah kehilangan harapan. Jangan dibiasakan kayak gitu. Toh cut loss tuh tujuannya ngelindungin modal. Nantinya kalau ada entry point kita bisa buyback seperti itu. Jadi untuk Unilever, Amyor, Isat XL, so far kita masih hold. Saya buka sekilas dulu. Untuk Unilever ini tertahan di MA100 sebagai resistennya. Kita akan lihat di sini yang terbentuk adalah doji. Sebenarnya doji di sini sih dojinya juga kurang oke. Kenapa? Karena menunjukkan tekanan jualnya juga cukup tinggi. Tapi kita masih coba untuk hold karena di sini kita melihat adanya pola inverse head and shoulder, di mana memang inverse head and shoulder ini memiliki keakuratan yang cukup besar gitu loh. Jadi kita masih proyeksikan bahwa pola ini akan berjalan dengan semestinya gitu. Dalam artian Unilever ini bisa tembus dari MA100. Nanti kalau seandainya memang tembus, kita akan pertimbangkan untuk lakukan sell walaupun memang profitnya tidak seberapa besar seperti itu. Jadi lebih baik kita lock terlebih dahulu. Even though we have kita harus BEP, ya nggak masalah gitu loh. Yang penting kita lindungi modal terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kondisi market seperti ini sih fokusnya jangan terlalu besar lah, profitnya jangan terlalu muluk-muluk seperti itu. Kemudian Amyor ini area supportnya adalah MA200. Di sini kita jadikan area MA200 ini sebagai supportnya. So far kita masih hold. Kita proyeksikan sih memang masih akan ada penguatan untuk Amyor. Kita harapkan Amyor ini akan membentuk base sebelum nantinya breakout lagi. Itu skenario yang kita harapkan dari Amyor seperti itu. Kemudian ada Isat. Isat so far still on base dan masih membuka potensi untuk upside hingga ke level MA100-nya di sini sekitar 10%, atau yang paling dekat ya udah di sini kan ada area sekitar resistennya di sini sekitar 2200-an seperti itu. Itu untuk Isat. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya kenapa sih kok masih ngehold gitu, mungkin teman-teman udah mulai agak gemes juga ya. Ya kita masih hold, kenapa? Ya karena sebenarnya overall ini masih on base gitu loh. Ini masih on base dan memang belum ada tanda-tanda akan terjadi breakdown. Kalau terjadi breakdown, support di sini harus ditembus dulu. Support yang ada di area sini harus ditembus dulu. Kalau ini memang ditembus, ya berarti ini terjadi breakdown. Kalau enggak, ya masih on base seperti itu. Kemudian XL. XL ini kita juga masih hold. Untuk XL kita masih hold. Overall sih XL, between XL dan Isat. Peluang untuk upside sebenarnya masih cakepan di XL. Kenapa? Karena kelihatan jelas swing low-nya lebih tinggi. Jadi ini kan ada low di sini. Di sini terbentuk higher low. Di sini juga terbentuk higher low. Walaupun minim ya, walaupun minim. Ini kita bisa lihat kalau swing low-nya itu terbentuk higher low, higher low, higher low seperti itu. Jadi itu basic reason kenapa kita masih berusaha untuk hold si XL seperti itu. Dan untuk potensi upside-nya ke area sekitar 2.600-an sampai 2.700. Itu yang paling jauh seperti itu untuk XL. Jadi itu review untuk existing stocks. Saya akan lanjutkan ke live chat. Buat teman-teman yang pertanyaannya masuk di Q&A, langsung aja dipindah ke live chat ya. Karena saya akan bahasnya di live chat terlebih dahulu. Gitu. Oke, bentar
sebentar, saya, aduh, duh. Oke, sebentar. Mulainya dari, dari Pak Peter. Bagaimana saham Doit, apa bisa di-buy? Doit. Untuk saham Doit, nope, nggak ada entry point-nya sih untuk Doit. Overall sih masih on base aja untuk Doit. Jadi emang belum ada entry point-nya, kita skip dulu aja ya untuk Pak Peter. Jadi ya pergerakannya ranging di sini sih untuk Doit. Skip dulu aja, belum ada entry point. Real gimana? Sebenarnya untuk kondisi seperti ini sih pilih saham-saham yang agak safe ya. Kalau saya sarankan. Real, oke, sorry. Real. Oke, untuk real, nope. Pergerakannya juga mendatar-datar aja, dan kalau boleh saya sarankan di kala market seperti ini, kalau bisa pilihan sahamnya itu yang agak safe aja. Dalam artian apa safe itu? Yang pertama likuiditasnya cukup oke, yang kedua volatilitasnya nggak terlalu yang fluktuatif banget gitu loh. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini itu kan ekor-ekornya yang terbentuk sangat panjang. Jadi ekor itu sebagai salah satu ciri bahwa saham itu pergerakannya cukup volatile dalam satu hari. Jadi bisa dinaikkan dengan sangat-sangat tinggi dan juga bisa dibawa turun dengan sangat-sangat rendah seperti itu. Jadi itu shadow-nya itu sebagai penanda volatilitas harga. Dan kalau real ini juga termasuk volatilitasnya juga cukup tinggi gitu loh. Dan memang pergerakannya sangat-sangat anomali terhadap analisis teknikal gitu. Jadi itu kenapa kita nggak, ya walaupun naik sampai 10%, 12%, nggak semua saham yang naik itu bisa dibeli gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu misal nih yang ngelihat running trade gitu, terus ngelihat naik 12%, naik 13%, naik 25%, jangan langsung oke, saya mau beli saham yang naik gitu loh. Kita harus lihat dulu teknikalnya gimana, chartnya gimana, ada nggak entry point-nya. Kalau nggak ada, senaik apapun saham itu jangan beli. Seperti itu. Daripada ujung-ujungnya nyangkut dan nggak ngerti harus gimana. Dari Pak Kui, tolong review main Mayor Adaro. Kalau Mayor punya, maksudnya pegang Mayor sesuai dengan arahan dari M-Trade, hold aja, seperti itu. Untuk main, ini saya taruh sini dulu aja deh, bingung. Untuk main sih overall sih juga masih on base, belum ada entry point-nya, jadi kita skip dulu aja ya untuk main ya. Pergerakannya cenderung basing aja di sini, mendatar-datar aja gitu, belum ada entry point-nya. Untuk Adaro kemungkinan untuk mengalami koreksi sih saya lihat lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kan ada gerakan impulsif. Ini adalah gerakan impulsifnya. Ini gerakan korektif. Ya emang sih, logika keduanya dia akan berusaha untuk melanjutkan ke gerakan impulsifnya. Tapi kita harus ukur terlebih dahulu. Jadi ketika korektif ini terjadi, kita harus lihat sampai mana koreksi itu akan selesai atau akan berhenti gitu. Kalau saya ukur pakai Fibo sih kemungkinan Adaro masih ada peluang untuk terkoreksi hingga ke area 830-an. Walaupun di sini ada area sekitar 50 di sini. Harga sudah mulai mengalami rejection di sini sih, tapi belum terlalu confirm harga akan berbalik arah seperti itu. Karena apa? Karena candle yang terbentuk di sini juga doji dan kita membutuhkan confirmation candle gitu. Kalau nih ya, kalau seandainya memang nanti ketika closing price harga itu mampu tembus di sini di area
di area high sekitar 985 area. Jadi ketika closing price-nya ini bisa tembus dari 985, ya ada kemungkinan Adaro akan melanjutkan gerakan impulsifnya seperti itu. Tapi kalau candle-nya sih seperti ini ya belum ada konfirmasi gitu loh. Belum valid lah untuk pembalikannya. Jadi jangan masuk dulu. Risky banget gitu. Yap. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang Adaro ini gagal untuk inverse head and shoulder-nya. Kenapa bisa dibilang demikian? Ini sedikit buat Bapak Ibu juga ya. Kalau melihat di sini terbentuk left shoulder, di sini head. Harusnya di sini adalah right shoulder. Right shoulder di sini harusnya, bukan harusnya sih, umumnya sih akan membentuk right shoulder, kemudian tembus neckline yang ada di sini. Tembus neckline yang ada di sini. Meanwhile, untuk Adaro yang ada malah kebalikannya, dia lanjut turun. Di sini sih sebenarnya gagal. Dan ini juga bukan pertanda yang baik. Pertandanya apa? Trend bearish-nya kuat gitu loh. Trend bearish-nya kuat sehingga reversal pattern-nya juga nggak berjalan dengan baik seperti itu. Jadi skip dulu untuk Adaro. Iya, tadi kita udah info Bukian Inc. gitu. Unilever sih dipantau aja. Unilever dipantau dulu. Kita Unilever lagi menguji level resistennya di MA 100-nya di sini. Kita masih wait and see terlebih dahulu seperti itu. Butuh confirmation candle sih. Tapi memang untuk doji seperti ini menunjukkan bahwa tekanan dari sellernya juga cukup kuat seperti itu. SMKR masuk watchlist dulu aja untuk SMKR. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk SMKR. Kenapa kita belum memutuskan untuk confirm masuk? Kalau kita lihat di sini, setiap kali penurunan setiap kali penurunan volumenya besar. Ketika naik harganya volumenya mengecil seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang ini agak divergence juga. Harga naik tapi volume turun. Jadi agak divergence juga seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat, walaupun memang di sini ada area support, low-nya sama-sama nggak lower low, tapi kalau kita lihat di sini, ini terbentuk lower high. Ini high, di sini lower high. Dan biasanya kalau lower high ya akan dilanjutkan dengan penurunan lagi seperti itu. Jadi kalau trennya bearish, ini akan menjadi gerakan primary-nya. Jadi ini gerakan utamanya. Kenapa ya? Nggak bisa. Ini akan menjadi gerakan utamanya. Ini primary. Jadi utama. Kalau trennya bearish, trennya turun, maka gerakan primary atau primary movement-nya itu turun dulu, terus naik cuman dikit, terus turun lagi. Seperti itu. Ini naiknya kecil. Kemudian ya ada kemungkinan akan lanjut turun lagi. Jadi itu kenapa walaupun memang SMGR ini kemarin naiknya juga cukup kenceng, kita nggak memutuskan untuk langsung buy, entry. Banyak faktor yang harus kita perhatikan seperti itu. Indi Telkom, Dino still on base, belum ada entry point. Base itu maksudnya apa? Jadi kalau nanti saya dan teman-teman coach lain bilang base, ranging, konsolidasi, sideways, flat, itu artinya seperti ini. Jadi pergerakannya ya udah ranging aja dalam satu area seperti itu. Nantinya kalau memang harga berhasil breakout, berhasil tembus dari resisten yang resisten base-nya di sini, ya berarti itu kita sebut dengan breakout dan ada kemungkinan harga akan mendekati area resisten berikutnya gitu. Kalau memang berhasil tembus, ya area terdekat yang ingin disentuh adalah area sekitar 900-an seperti itu. Memang sih volumenya tinggi, tapi tidak ditunjukkan dengan candle yang impulsif juga. Kenapa kok nggak bisa dibilang impulsif? Ya Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini kan badinya kecil, shadow-nya yang panjang. Kalau badinya kecil seperti ini sih sebenarnya kekuatan harga untuk naik nggak terlalu oke juga, seperti itu. Seringkali menipu kalau badinya nggak gede gitu. Indikatornya apa aja? Indikator price volume MA, ini bantuannya MA.
Jadi ini tambahan aja sih MA5 mainly kita gunakan yang pertama jelas aja price, kemudian yang kedua volume, kemudian yang ketiga ada moving average. Moving average yang kita gunakan MA20 warna merah, MA50 warna biru, MA100 warna hijau, dan MA200 warna abu-abu. Dan Bapak Ibu fokusnya kalau volume itu bukan warna ya. Warna di volume ini akan mengikuti harga. Jadi kalau ini candle warna hijau, volumenya warna hijau. Candlenya warna merah, volumenya juga warna merah. Yang dilihat itu adalah besarannya volume. Maksudnya pokoknya kalau volumenya besar, volumenya tinggi, ya berarti transaksi pada hari itu terjadi dengan volume yang cukup banyak. Dan kalau semakin tinggi volumenya maka momentum atau movement sebuah harga itu jauh lebih kencang, seperti itu, gitu ya. Untuk Pak Arief, CSMR no. Ya benar sih, CSMR berpotensi untuk mendekati area support di sini ke 2360, ke 2300-an lah. Ya kita akan lihat reaksinya di situ. Apakah CSMR ini akan mengalami rebound? Jadi kalau saya tarik di sini, jadi apakah CSMR akan mengalami rebound ketika mendekati area support dan membentuk, misal nih ada potensi membentuk reversal pattern, let's say double bottom, ataukah, ini skenario pertama, ataukah si CSMR ini lanjut turun lagi, seperti itu, lanjut turun ke bawah. Ya kita masih wait and see dulu aja. Oh iya, sama sekali lagi saya ingin ngingetin, sering kali ya, saya tuh menjumpai pertanyaan, Coach, ini udah turun terus, ini harganya udah murah, saatnya collect nggak? Jadi gini ya Bapak Ibu ya, keputusan untuk membeli saham, mengkoleksi saham, itu bukan harga turun terus, udah, oke Coach, ini udah murah, boleh koleksi nggak? Ya nggak gitu loh, cara trading nggak gitu. Kalau memang ada entry point-nya, ya kita baru masuk gitu loh. Jadi kita nggak trading atas saham-saham yang sudah dibanting turun, terus murah gitu loh. Jadi itu bukan sebuah alasan untuk kita masuk ke sebuah saham seperti itu. Namanya trading, ya harus jelas entry point-nya di mana. Kalau sudah ada entry point, ya harus dibuat trading plan-nya seperti apa. Gitu ya, untuk Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu tuh nantinya nggak bingung. Ini nanti kalau turun harus gimana, kalau naik juga harus gimana, kalau sideways harus gimana. Bapak Ibu tuh udah punya planning atau strategi saya mau gimana gitu. Gitu ya. Untuk Adaro udah saya jelasin tadi BRPT. Untuk BRPT sih emang untuk saat ini setelah inverse head and shoulder-nya jadi, saat ini BRPT sih masih proyeksinya kita cenderung akan sideways terlebih dahulu sih. Cenderung akan sideways, baru kemudian breakout. Itu skenario yang kita harapkan dari BRPT sebenarnya gitu. Tapi skenario yang kedua, kalau seandainya nih ya, misal ada dua skenario. Yang pertama base tadi, atau yang kedua, di sini kan sebenarnya ada swing kecil di sini. Ini BRPT ada potensi untuk terkoreksi, kemudian melanjutkan movement naiknya seperti itu. Ini skenario kedua. Nah, kalau memang BRPT ini nantinya memang movementnya seperti yang kedua ini, iya berarti kita bisa manfaatkan buy on retracement di sini, atau kita bisa manfaatkan buy on breakout di sini. Kita bisa manfaatkan buy on breakout di sini. Seperti itu. Jadi buy on retracement di sini atau buy on breakout di sini. Ini skenario kedua. Atau untuk skenario pertama tadi base, ya udah kita nunggu ketika breakout seperti itu. Gitu untuk BRPT. Jadi BRPT masuk watchlist dulu aja, kita masih wait and see seperti itu. Gitu ya untuk BRPT. Iya, pagi Pak Antonius. HMSP.
Untuk HMSP, kecenderungannya sih menurun untuk HMSP ya. Karena ya kalau kita lihat simpelnya sih ini kan gerakan primary-nya, ini gerakan korektifnya. Ya untuk saat ini sih HMSP cenderung akan terkoreksi terlebih dahulu seperti itu. Hingga mendekati area supportnya di sini sekitar 1400-an gitu untuk HMSP. Jadi kita masih skip dulu aja untuk HMSP, emang belum ada entry point-nya. Kok nggak dihapus sih? Oke. PMRI 4190 hold aja. Kalau memang view Anda invest, hold ya. 4190. Anyway, tadi kita kasih range buy juga untuk cicil beli buat invest, range-nya kita kasih, dan itu bisa membantu Bapak Ibu juga untuk jadi panduan gitu loh, dimana sih area sekiranya area yang kita bisa lakukan untuk cicil beli. Untuk PMRI buat Pak Prayogo Pangestu, hold aja ya gitu, hold aja, bagus kok PMRI untuk invest. Main Era, Elsa, main udah saya bahas. Era, untuk Era sih ya masih di sini-sini aja, masih still on base aja, jadi ya belum ada sesuatu yang menarik sih untuk Era. Ya biarin dulu aja kalau masih base seperti ini gitu. Untuk Elsa ini sebenarnya kalau kita lihat sih di sini ada pergerakan yang cukup menarik untuk Elsa. Kenapa? Karena ketika harganya mengalami penurunan, ini volumenya, arah gerak volumenya juga ikut turun. Sebenarnya Elsa quite interesting, cuman belum ada entry point aja sih. Jadi ketika harga turun, ini volume juga ikut turun. Dan ini sebenarnya salah satu ciri akumulasi yang cukup oke juga sebenarnya untuk Elsa. Tapi jangan ditelan mentah-mentah loh ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Bukan berarti langsung sekarang masuk Elsa. Enggak, tolong dibiasakan jangan seperti itu. Ya, ini kita masih wait and see dulu aja. Kita akan lihat apakah nantinya Elsa ini memang mampu menembus resisten terdekatnya di area sekitar 205-206-an. Jadi kalau seandainya Elsa ini berhasil tembus di sini di 206-an, ya Elsa masih ada kemungkinan untuk menguat, tapi penguatannya temporer dan penguatannya terbatas. Jadi bukan berarti menguat terus, enggak. Penguatannya temporer, penguatannya terbatas. Seperti itu untuk Elsa. Jadi ya masukin watchlist aja untuk Elsa. Kalau boleh dikoleksi nanti kita akan info secara real time gitu. Kemudian dari Pak Edwin, Tele 127, aduh, Tele 127 cukup tinggi juga sih. Ini kalau saya ukur, harga sekarang udah sekitar 10%-an. Kalau udah floating loss sekitar 10%-an sih, saran terbaik dari saya adalah ya kita amanin posisi dulu sih daripada porto makin bleeding, karena floating loss 10% itu udah nggak baik gitu loh, udah terlalu besar sih range-nya, kecuali memang profil risiko Anda sangat-sangat besar seperti itu, or at least keluarin dulu half-nya gitu loh, supaya nggak terlalu besar juga gitu loh floating loss-nya. Tapi kalau saya jadi Anda sih, saya akan amanin dulu, dan saya akan cari saham yang lebih aman, cari yang lebih safe, cari entry point yang lebih oke juga, seperti itu. Sido Tower. Sido watchlist dulu aja, ada potensi inverse head and shoulder juga kalau di sini. Cuman sih sebenarnya overall sih kalau dibilang inverse head and shoulder nggak yang terlalu
Oke, gitu loh. Karena apa? Inverse head and shoulder itu akan cukup kuat, akan cukup kuat pengaruhnya ketika memang dari yang bearish banget, kemudian ada inverse head and shoulder ke bullish gitu loh. Sedangkan untuk Sido, Bapak Ibu perhatikan, Sido ini memang perlu diakui sahamnya kuat, sahamnya stable. Kenapa? Karena pergerakannya cenderung sideways di sini. Pergerakannya kan cenderung sideways di sini. Nah, pergerakannya cenderung sideways sampai sebelum harga terkoreksi jauh ke bawah. Ini kan pergerakannya cenderung sideways gitu loh. Jadi kalau inverse head and shoulder terjadi ketika ketika overall pergerakan harga sahamnya sideways, nggak terlalu kuat juga gitu loh pengaruhnya. Itu sih sebenarnya perbedaannya. Cuman ya memang ada potensi terbentuk inverse head and shoulder. Overall sih jadiin watchlist dulu aja ya untuk Sido seperti itu. Kita akan lihat terlebih dahulu. Kalau seandainya boleh dikoleksi sih kita akan infokan seperti itu buat Bapak Ibu. Kalau seandainya Sido ini berhasil break dari sekitar 1200-an, ya kita bisa lihat, kita bisa pertimbangkan nantinya. Atau yang paling aman kalau tembus dari 1230. Kenapa? Karena perlu diakui volatilitas juga cukup tinggi di Sido dan saham-saham seperti ini banyak resistennya gitu loh. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan untuk Sido. Kemudian untuk Tower. Untuk Tower jadiin watchlist dulu aja. Overall masih sideways. Dan ini udah all time high belum ya? Bentar, saya lihat. All time high-nya di 970. Hampir all time high. Jadi ya kita masih wait and see dulu aja. Kita harapin ini base kemudian breakout seperti itu. Atau yang kedua terkoreksi dulu ke area sekitar 780-an. Terjadi reversal atau terjadi rebound di situ kita bisa masuk gitu. Jadi risk-nya lebih kecil. Tepik. Tepik sih bisa kalau dibilang channeling up. Cuman gini sih, yang agak risky itu seperti ini. Jadi kalau biasanya kalau harga saham itu koreksinya kenceng nih, koreksinya tajam, terus rebound bentuk V, itu turunnya cepat. Tuh. Kalau nggak diawali dengan gerakan sideways or anything, biasanya koreksinya juga akan sangat tajam gitu loh. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini kan terkoreksi nih, ini koreksi, naiknya kenceng. Nah biasanya koreksinya juga bakal tajam seperti itu. Jadi naiknya ini juga cukup tinggi, cukup steep, penurunannya itu juga cukup tajam gitu. Jadi itu yang kita anticipate sebenarnya untuk si Tower gitu. Apalagi volatilitasnya juga cukup tinggi dan dikala kondisi market seperti ini ya kita agak-agak konservatif juga sih dalam memilih saham buat direferensikan seperti itu. Gitu ya untuk Bukian Inc. Cepin BBRI. Cepin masih ada potensi sih sebenarnya untuk terkoreksi mendekati area supportnya lagi di 3.800-an gitu. Area resisten terdekat yang jadi penahan ini MA20. Kalau Bapak Ibu perhatikan tiap kali MA20 disentuh, harga gagal untuk naik. Jadi ini diperhatikan. MA20 berapa kali diuji gagal terus. Jadi ya mentok-mentok kalau naik ke 4.440, kemudian harga terkoreksi lagi gitu, mendekati area support di 3.800-an. Belum ada sesuatu yang menarik, skip dulu untuk Cepin. Kemudian untuk BBRI. Untuk BBRI ini penurunannya juga cukup tajam. Jadi kalau BBRI not for trading for now, tapi investing menawarkan sebuah kesempatan yang menarik untuk koleksi di harga yang sangat-sangat terdiskon. Kita tadi bilangnya 2.400 sampai 2.500-an gitu.
untuk mulai cicil beli gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu, kok saya udah gemes pengen masuk di 2.600, ya masuk aja kecil 5%-an. Nanti ke koreksi di 2.400-an tambah lagi 5 atau 10%-an seperti itu. Nook for trading ya. BBRI, BBCA, Nook for trading, invest boleh. BBCA itu terakhir di 24. Ya. BBCA terakhir di 24, potensi yang menarik sih sebenarnya di 22, 23 ribuan gitu. Jadi kalau mau cicil beli sih boleh, tapi porsi kecil aja gitu. Porsinya kecil aja. Kalau saya tarik di sini, ini lagi dalam masa koreksi sebenarnya untuk BBCA. Untuk BBCA masih dalam masa koreksi. Kalau seandainya misal harga berhasil breakout dari sekitar 26.200 ya BBCA ada peluang untuk naik, tapi sekarang no. Skip dulu untuk trading gitu, investing aja. Kapan boleh beli tadi kan kita udah infokan untuk range-nya, yaitu jadi area referensi untuk Pak Rahmat ya. KLBF gimana coach, kemarin masuk di 13.25. Dari Bu Cemi, BBRI Unilever boleh untuk invest. BBRI boleh untuk koleksi sekarang. Porsinya kecil aja, area referensi terbaik di 2.400, 2.500. Unilever kalau udah punya view-nya trading, kalau udah punya view trading ya udah hold aja. Kemudian KLBF. KLBF 13.25. Sebenarnya KLBF ini oke, kemarin berhasil breakout gitu. Cuman kenapa sih kok kita nggak mereferensikan untuk KLBF? Sebenarnya sih yang pertama pertimbangan kita kan kita sudah ada 4 saham. Kita sudah ada 4 saham dan kita nggak mau yang terlalu banyak banget gitu loh saham yang kita koleksi. Jadi mengingat kondisi marketnya juga masih not really good, masih cenderung volatile. Ya emang ada peluang, cuman kita membatasi aja gitu. Itu penyebabnya kenapa kita nggak mereferensikan. Kalau seandainya Pak Hadi udah masuk di 13.25, saya ukur dulu 13.25. Ini bisa dibatasi, stop loss-nya langsung below the candle di 12.55. Ada potensi upside terbatas ke 13.70-an, seperti itu. Di sini kita juga menjumpai area resisten yang sebelumnya menjadi support. Jadi kalau Pak Hadi perhatikan, di sini kan area support dulunya, ini dijebol, sekarang jadi area resisten. Jadi 13.70 bisa menjadi area referensi untuk kisaran profit taking. Sebenarnya sih kalau ngejar kayak gini sih agak-agak risky karena nggak risk to reward-nya seimbang seperti itu. Tapi ya dibatasi aja sih stop loss-nya di 12.55 below the tail. Overall sih untuk KLBF membentuk inverse head and shoulder sebagai pola pembalikan. Left, head, right shoulder. Di sini. Gitu. Penguatannya terbatas sih. Ini tembus neckline waktu itu di sini. Tembus neckline bisa di sinilah gitu. BRPT udah saya jelasin, tower juga udah, INKP. INKP sih masih on base, cuman masukin watchlist dulu aja. Masukin watchlist dulu aja untuk INKP. Yap. INKP boleh dimasukin untuk watchlist, tapi untuk keputusan beli kita akan info di real time. Please banget kalau misal saya dan teman-teman coach bilang boleh masuk watchlist, bukan berarti opening masuk hajar gitu, bukan gitu ya caranya, gitu. Kemudian tower udah saya jelasin. Unilever terdekat kemarin itu saya ukur sekitar 79-8.000 lah. Ke 7.900, 8.000-an. Tapi ya memang agak susah sih, karena MA100 ini harus ditembus dulu. Kalau MA100 ditembus dengan candle yang cukup impulsif, gerakan Unilever cukup mulus ke 7.900 sampai 8.000-an. Seperti itu. Untuk Emior, bentar saya ubah ke weekly.
Untuk MYOR sih kemungkinan penguatan terbatas ke area sekitar 2.300-an di sini. Ke 2.300-an lah untuk MYOR. Kalau berhasil melanjutkan penguatan seperti itu. Delno SMBR. Untuk SMBR still on base. Jadi maksudnya masih geraknya ranging aja di sini. Jadi ini pergerakan harganya terhimpit di antara MA kecil dan MA besar. Maksudnya MA kecil di mana MA kecil adalah MA 50, MA besar adalah MA 100. Jadi kalau harga bergerak dalam MA kecil dan MA besar, jadi maksudnya kekurung di situ ya dia akan cenderung ranging aja di situ. Ya kita nggak bisa berharap banyak kalau pergerakannya seperti ini. Kita skip dulu karena emang belum ada entry point-nya gitu. Untuk hoki kalau invest boleh cicil beli di harga saat ini untuk hoki. Kalau seandainya untuk trading kita masih wait and see dulu aja karena memang belum ada entry point yang menarik sebenarnya untuk si hoki gitu. Dari Pak Ruby, SMBR mungkin bisa diinfokan level belinya di mana gitu ya. 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Setelah itu marketnya buka gitu. Saya harus jaga market juga. BBRI hold. Kalau untuk invest, kalau untuk cicil beli boleh sedikit. Kalau untuk trading no. BBCA no for trading. Invest boleh. BBRI support ya di sekitar 2.400-an. Kita berikan area referensi 2.400, 2.500 karena kita melihat adanya support kuat di sini seperti itu. KLBF menurut saya jangan untuk collect karena potensi upset udah agak kecil sih gitu. Risk Anda akan cukup besar gitu dibandingkan dengan rewardnya. Kemudian Unilever ICBP, Indofood yang paling oke untuk invest. Personally kalau disuruh milih ICBP seperti itu. Unilever menawarkan stability emang. Unilever menawarkan stabilitas dan dividen yang cukup tinggi. Cuman untuk pergerakan harga, tapi untuk kelincahan in the long run ICBP sih. ICBP untuk kelincahan pergerakannya seperti itu. Overall ketiga-tiganya fundamental oke banget gitu. No, trading jangan averaging down karena apa? Modal Anda yang masuk di situ makin besar gitu loh. Modal Anda yang masuk di situ makin besar dan kalau misal harga dibawa turun lagi itu sangat-sangat mengganggu psikologis Anda seperti itu. Telkom boleh untuk invest. Telkom udah kita infokan juga untuk area referensi belinya, bisa dicek di hotlist tadi pagi, udah lengkap referensi belinya di mana. Kemudian untuk banking jangan trading dulu untuk banking. Kita masih wait and see dulu aja. Marketnya masih belum cukup oke, masih sangat-sangat volatil. Swing trade nanti kita akan infokan secara real time untuk peluangnya. Ceknya di live trading journal. Oke. IHSG tadi udah saya review di awal. Potensi hari ini masih bergerak mix di area 4.400 sampai dengan 4.600. Jadi kecenderungannya masih mix. Oke, overall nih pertanyaannya setipe ya untuk saham-saham invest. Untuk maksimum modal yang boleh digunakan 15-20%. Jadi Anda, Bapak Ibu masih punya cash sekitar 85 sampai dengan 90%. Seperti itu. Oke.
Ini semua pertanyaan udah terjawab juga ya, karena setipe juga untuk saham-saham invest. Untuk trading semuanya kita akan infokan di real time, ceknya di live trading journal gitu. Jadi kita nggak bisa pre-market bilang ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Karena memang volatilitas market sendiri sih yang sangat-sangat berbahaya gitu kalau kita bilang sekarang gitu. Oke, itu aja untuk morning briefing hari ini. 2 menit lagi market buka. Dan semoga IHSG kita bisa menghijau, bisa menguat. Buat Bapak Ibu yang menjalankan puasa, tetap semangat, jaga kesehatan juga, stay healthy, stay safe. Kalau nggak penting, nggak usah keluar-keluar, di rumah aja. Semoga kinerja portonya semakin bertumbuh. Tuh, saya Coach Yana undur diri. Salam profit.